Optimisme artinya harapan akan kemenangan di masa yang akan datang. Itulah yang dialami Musa. Untuk menumbuhkan optimisme terkadang kita harus mengingat kembali akan nikmat, kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan di masa lalu. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada saat yang lain. Id'auhayna ila ummika ma yuha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Anikadi fihi fit tabuti fakadi fihi fil yammi fal yulokihil yammu bisyahil yakhuduhu aduwulli wa aduwullahu alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini, yaitu letakkanlah ia atau Nabi Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Firaun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Idtamsi uhtuka fatakulu hal adullukum ala ma yakpuluhu faraja'naka ila ummika kaita qara'ainuha wala tahjana wa qatalta nafsan fanazainaka minal ghammi wa fatannaka futuna, yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan lalu ia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita, dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Allah mengingatkan Musa akan semua nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya di masa silam, berkaitan dengan apa yang dialami oleh ibunya saat ibunya masih menyusukannya, dan bersikap mawas diri terhadap Firaun dan bala tentaranya agar mereka jangan membunuhnya. Musa dilahirkan di masa Firaun dan bala tentaranya membunuh semua bayi yang lahir tahun itu. Maka ibu Musa membuat sebuah peti untuk Musa yang masih disusukannya, lalu meletakkan Musa dalam peti itu dan menghanyutkannya ke sungai Nil, tetapi dalam keadaan diikat dengan tali yang dihubungkan ke rumahnya. Dan pada suatu hari ibu Musa pergi untuk memperbaharui ikatan talinya, tetapi ternyata peti yang berisikan Musa terlepas dan terbawa hanyut oleh arus sungai Nil. Karena itu hati ibu Musa dirundung rasa duka cita yang sangat mendalam dan kesedihan yang tak terperikan. Arus sungai Nil membawa peti yang berisikan Musa itu ke istana Firaun yang terletak di pinggir sungai Nil. Suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam saat yang sama mereka membunuh bayi-bayi kaum Bani Israel karena mereka takut akan kelahiran Musa. Maka Allah memutuskan hal yang lain, karena dialah yang memiliki kekuasaan yang maha besar dan takdir yang sempurna, bahwa tidaklah Musa dipelihara kecuali di dalam asuhan Firaun dan makan serta minum dari makanan dan minumannya, setelah Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada Musa di dalam hati Firaun dan istrinya. Setelah Musa berada di dalam asuhan keluarga Firaun, maka mereka mencari wanita yang akan menyusuinya, tetapi Musa menolak mereka. Maka datanglah saudara perempuannya dan mengatakan kepada keluarga Firaun, maukah kalian aku tunjukkan seseorang yang mau menyusuinya buat kalian dengan imbalan upah? Lalu saudara perempuan Musa membawa Musa diiringi oleh keluarga Firaun ke tempat ibunya. Ibunya menyusuinya dan Musa mau menerima air susu ibunya, sehingga keluarga Firaun merasa senang tak terperikan menyaksikan hal tersebut, dan mereka memberi upah imbalannya kepada ibu Musa. Dengan kisah yang berliku-liku ini, akhirnya ibu Musa memperoleh kebahagiaan dan ketenangan serta kedudukan yang tinggi di dunia, juga mendapat pahala yang lebih besar dan lebih berlimpah di akhirat. Seperti itulah orang yang ikhlas berbuat karena Allah. Masalus sani'il ladzi yahtasibu bi syan'atil khaira kamasali ummi Musa turdi'u waladaha wa ta'khudu ajraha. Perumpamaan pekerja yang mengharapkan kebaikan dari kerjanya adalah seperti yang dilakukan oleh ibu Musa. Dia menyusui anaknya dan menerima upahnya. Situasi sesulit apapun dalam perjuangan dakwah ini, tidak perlu putus asa. Ketika kamu berusaha berjuang keras mencapai tujuanmu dan
kamu mengalami situasi terendah, kesulitan terbesar, jangan putus asa. Sepanjang terus tersambung dengan Allah, dengan para petugas Allah, maka Allah akan menolong. Sebagai contoh, ketika sulit mencari kadar pembina untuk mendapatkan kemenangan, bahkan penguasa memagari dari setiap sisi, bahkan hampir tidak ada peluang sedikit pun, ternyata masih ada jalan. Tempat yang paling aman adalah di ruang musuh. Maka Musa secara sembunyi-sembunyi terus dibina oleh ibunya. Tetapi hubungan Musa dengan ibunya diputus secara umum, karena jika ketahuan bahwa Musa adalah Bani Israel, habis sudah perjuangan. Inilah strategi politik Al-Quran. Terkadang penyamaran, infiltrasi perlu dilakukan, berguru kepada musuh, tetapi tidak terputus dengan visi risalah dakwah. Meskipun awal akhir juga akan ketahuan, dan pada saat itulah tugas berikutnya menunggu perang secara terang-terangan. Nabi Musa berkelahi dengan salah seorang bangsa Kifti, penduduk negeri Mesir, dan membunuhnya. Kesusahan itu timbul karena dikejar oleh keluarga Fir'aun yang telah bertekad bulat untuk membunuhnya bila menjumpainya. Maka Musa melarikan diri dari kejaran mereka hingga sampailah ia di sebuah mata air Madian. Fala bisa sini nafi ahli Madiana summa ji'ta ala qadari ya Musa. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan. Hai Musa, wastona'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Allah berfirman kepada Musa bahwa sesungguhnya dia akan bermukim di tengah-tengah penduduk Madian setelah melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan para pembantunya. Selama itu ia mengembalakan ternak mertuanya sehingga masa kerjanya habis dan kontrak kerjanya selesai. Kemudian Musa datang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh takdir dan kehendak Allah tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Segala sesuatu berjalan atas kehendak Allah. Dialah yang mengatur dan menjalankan urusan hamba-hambanya dan hal ihwal makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Aku telah mengangkat dan memilihmu menjadi seorang rasul menurut apa yang kukehendaki dan apa yang kusukai. Demikian pernyataan ijazah kelulusan atas selesainya pendidikan dan pelatihan kepada Nabi Musa di lembaga pendidikan milik Nabi Syu'aib. Proses pengkaderan itu terus berjalan meskipun berbagai upaya penghadangan terus dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Allah berkehendak, apa yang dikata? Jadilah 3 pelajaran episode ini. Yang pertama, inilah tauhid power. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar yang akan jadi musuhnya, bahkan membunuhnya, ya malah jadi keluarganya. Allah dilawan, gimana? Yang kedua, untuk menang butuh strategi. Salah satu strategi Allah adalah kadernya diasuh oleh musuhnya. Yang ketiga, hidup ini itu harus optimis. Jangan putus asa, karena keberhasilanmu akan menemukan jalannya pada waktunya. Yakin saja pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.